Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianesa Nugrahini dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang sedang saya ampu. Tujuannya untuk sebagai eh, pengajuan sertifikasi dosen. Dalam hal ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen 2025. Nah, mata kuliah akuntansi keuangan daerah ini saya menggunakan metode DIA atau DAA, Delivery and Interaction dan Assessment. Di sini dalam proses pembelajaran, strategi pengajaran yang efektif tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tapi juga bagaimana materi tersebut disampaikan, bagaimana interaksi dibangun antara dosen dan mahasiswa, serta bagaimana hasil belajar diukur dan dievaluasi. Nah, pendekatan di AA ini menjadi perangkat penting dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada mahasiswa. Untuk mata kuliah akuntansi keuangan daerah ini, itu akan membahas secara komprehensif tentang proses pencatatan transaksi keuangan, pengklasifikasian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Mahasiswa akan dilatih untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan, melakukan posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kemampuan yang diharapkan untuk mata kuliah ini itu dengan pendekatan teoritis dan praktis, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi teknis serta pemahaman konseptual dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di sektor publik. Nah, untuk yang pertama itu tentang delivery, itu, di akuntansi keuangan daerah tentunya saya, eee, berdasarkan rencana pembelajaran semester. Dalam hal ini di, rencana pembelajaran semester atau RPS itu, terdapat CPL dan CPMK yang harus dicapai. Nah, untuk yang CPL-nya itu yang pertama terkait dengan sikap. Jadi diharapkan nanti mahasiswa itu dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian diharapkan nanti mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Kemudian untuk keterampilan khusus, nanti mahasiswa diharapkan untuk secara mandiri mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi secara mandiri, prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian, yang terkait dengan pengetahuan, diharapkan nanti mahasiswa itu akan menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang pelaporan dan analisis, keuangan pemerintah. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini ada beberapa CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep akuntansi keuangan pemerintah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi pendapatan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan akuntansi belanja dan beban pemerintah daerah. Terus kemudian mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi pembiayaan pemerintah daerah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi aset pemerintah daerah. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi kewajiban pemerintah daerah. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan di sektor pemerintah daerah. Nah, di sini untuk, acuannya, referensi untuk mata kuliah akuntansi keuangan daerah, saya menggunakan beberapa, buku. Yang pertama itu, bukunya Prof. Erlina, kebetulan ini 2015, tahun 2015, buku akuntansi keuangan daerah penerbit
Salemba, kemudian ada beberapa peraturan yang digunakan. Yang pertama PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Di sini sebagai acuan standar akuntansi pemerintah yang, digunakan di pemerintah daerah khususnya. Kemudian ada buletin teknis dan peraturan-peraturan menteri lain yang dibutuhkan yang terkait dengan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, eee, akuntansi keuangan daerah ini juga butuh, referensi pendukung. Yang pertama itu PSAK tentu saja, yang di sini saya menggunakan yang khusus PSAK yang memang ada kaitannya sama laporan keuangan sektor publik atau pemerintah daerah ya dalam hal ini. Kemudian saya juga menggunakan buku saya sendiri, kebetulan di sini ada buku praktikum akuntansi pemerintah daerah yang saya gunakan sebagai, cara untuk melatih mahasiswa dalam praktik langsung gimana untuk mencatat transaksi, kemudian sampai membuat laporan keuangan daerah. Nah, di dalam mata kuliah akuntansi keuangan daerah, di sini ada 14 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama itu ada gambaran umum akuntansi keuangan daerah, kemudian pertemuan kedua itu ada komponen laporan keuangan pemerintah daerah, pertemuan ketiga akuntansi pendapatan pemerintah daerah, kemudian yang keempat itu akuntansi belanja dan beban pemerintah daerah, kemudian pertemuan kelima itu ada akuntansi pembiayaan pemerintah daerah, pertemuan keenam akuntansi persediaan pemerintah daerah, pertemuan ketujuh ada akuntansi investasi pemerintah daerah. Nah, pertemuan 1 sampai 7 ini itu adalah pertemuan sebelum UTS. Nah, setelah UTS nanti pertemuan 8 itu ada akuntansi aset tetap pemerintah daerah, pertemuan 9 akuntansi dana cadangan dan aset lainnya pemerintah daerah, pertemuan ke-10 itu ada akuntansi kewajiban pemerintah daerah, pertemuan 11 nanti ada koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Pemda. Kemudian pertemuan 12 itu ada penyusunan laporan keuangan organisasi perangkat daerah atau OPD. Yang pertemuan 13-nya laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah dan pertemuan 14 itu menyusun laporan keuangan berbasis sistem atau e-reporting. Nah, tadi dibagi menjadi 3 sebenarnya dalam akuntansi keuangan daerah. Jadi, dari pertemuan-pertemuan yang tadi itu ada, eee, 3 ya. Jadi pertama tentang dasarnya itu seperti apa mahasiswa harus tahu, kemudian masuk ke transaksi per akun-akun, kemudian yang ketiga baru membuat laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu, tentang interaction. Jadi interaksi ini adalah elemen penting yang membedakan pembelajaran aktif dari pembelajaran yang pasif. Interaksi ini mencakup komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa. Melalui interaksi, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan membangun pemahaman secara kolaboratif. Nah, untuk metode yang saya gunakan itu adalah cooperative learning dan simulasi. Jadi, metode cooperative learning dan simulasi ini digunakan karena pendekatan pengetahuan terkait dengan akuntansi keuangan daerah itu akan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa apabila mahasiswa dihadapkan pada kasus-kasus atau transaksi-transaksi yang real. Dalam hal tersebut, mahasiswa akan mendapatkan gambaran yang lebih dekat terkait dengan akuntansi keuangan daerah. Sehingga definisi akun, klasifikasi akun, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan prosedur pencatatan akun-akun akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, di dalam interaksi ini, dalam satu kali pertemuan itu saya menerapkan yang pertama itu pemaparan materi terlebih dahulu. Jadi pada tahap ini, itu dosen menyampaikan teori dasar terkait dengan pengelolaan, keuangan daerah, prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrualnya itu seperti apa, penjurnalan transaksinya itu seperti apa, dan format laporan keuangan pemerintah daerah itu seperti apa. Nah, materi ini yang akan menjadi fondasi bagi mahasiswa sebelum melakukan praktik penjurnalan dan pelaporan.
Kemudian, ada di dalam perkuliahan juga harus interaktif, jadi dosen nanti akan, mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui tanya jawab, atau misalnya ada studi mini kasus, atau demonstrasi pencatatan transaksi keuangan daerah menggunakan contoh dokumen yang real seperti SP2D, SPC, dan dokumen anggaran. Jadi mahasiswa nanti akan didorong untuk mengaitkan teori dengan praktik melalui diskusi langsung di kelas. Kemudian nanti juga ada diskusi kelompok. Jadi nanti mahasiswa dibagi, dalam kelompok kecil untuk membahas studi kasus yang melibatkan serangkaian transaksi keuangan pemerintah daerah, misal transaksi belanja modal, belanja barang dan jasa, atau penerimaan PAD. Jadi nanti, mereka akan bersama-sama melakukan analisis, mencatat transaksi dalam jurnal umum, dan menyusun neraca saldo berdasarkan data yang disajikan. Nanti pas akhir itu nanti akan dilakukan presentasi hasil dari analisis yang sudah dilakukan. Jadi setelah menyelesaikan tugas kelompok, nanti mahasiswa mempresentasikan hasil penjurnalan, posting ke buku besar, maupun nanti menyusun laporan keuangan. Jadi nanti presentasi ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan komunikasi profesional dan mendapatkan masukan atas pemahaman mereka terhadap prosedur akuntansi keuangan daerah. Jadi melalui proses interaksi ini, nanti mahasiswa tidak hanya menghafal prosedur pencatatan, tetapi juga mampu untuk memahami logika akuntansi pemerintah daerah, kemudian menginterpretasikan data transaksi keuangan secara kritis, menyajikan laporan keuangan daerah secara akurat dan sistematis, dan akan bisa untuk bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan kasus-kasus keuangan di sektor publik. Jadi dengan demikian, interaksi yang terstruktur ini akan mendukung capaian pembelajaran mata kuliah yang menekankan pada kompetensi teknis, analitis, kolaboratif di bidang akuntansi keuangan daerah. Nah, selain pembelajaran di kelas, jadi untuk, komunikasi lebih lanjut itu biasanya kalau di Unisula itu menggunakan sistem informasi akademik, jadi sistem informasi manajemen akademik yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen. Jadi di situ saya bisa memposting materi, kemudian, tugas-tugas yang itu nantinya mahasiswa juga bisa melakukan, tanya jawab antara dosen sama mahasiswa kayak gitu di dalam, SIM akademik Unisula, tuh. Nah, terakhir itu ada assessment. Jadi assessment ini merupakan penilaian dalam mata kuliah. Jadi nanti di dalam mata kuliah akuntansi keuangan daerah itu penilaiannya dirancang untuk mengukur penguasaan pengetahuan, keterampilan teknis, serta kemampuan analisis mahasiswa dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk itu, penilaian dilakukan secara komprehensif dan beragam, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor melalui berbagai bentuk evaluasi. Nah, di sini untuk kriteria penilaiannya, jadi ada beberapa item penilaian di akuntansi sektor akuntansi keuangan daerah. Jadi yang pertama itu item penilaian terkait dengan kehadiran, jadi ini bobotnya 10% sendiri. Kemudian yang kedua keaktifan, di sini juga 10%. Kemudian untuk tugas ini yang paling besar yaitu 40%. Terus kemudian nanti ujian tengah semester itu bobotnya 20% dan ujian akhir semester itu 20%. Nah, selain, tadi item-item penilaian tadi itu juga, di sini ada ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ya, terutama dalam kehadiran. Ini kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75% itu harus dipenuhi dari total tatap muka. Jadi kalau kurang dari 75% itu nantinya tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Kemudian untuk, nanti, penilaiannya itu dari kayak tugas gitu, berarti nanti tinggal ditotal aja dari total tugas dibagi sama 100%-nya, nanti ketemu nilai akhirnya itu berapa. Kemudian dari kriteria kelulusan itu dari nilai yang nanti dalam bentuk angka itu akan di-convert ke bentuk huruf. Jadi dari A sampai E nantinya dan mahasiswa yang dinyatakan lulus itu adalah yang nilainya itu minimal B, gitu.
Oke, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Nah, nanti setelah ini akan ada video yang bagaimana saya mengajar di kelas yang bisa dijadikan sebagai unjuk kerja dalam bidang pengajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya untuk perkuliahan hari ini ya? Kita lanjutkan ke materi yang sebelumnya. Ini sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi pendapatan untuk mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Oke. Jadi untuk pembahasan kali ini akuntansi pendapatan pemerintah daerah itu nanti yang kita bahas itu pertama definisinya dari pendapatan itu apa, kemudian klasifikasinya itu apa aja, pengakuan, pengukuran, penyajian sama pengungkapan pendapatan seperti apa, sama nanti prosedur pencatatannya itu seperti apa. Nah, kita mulai ini yang ada kaitannya sama akuntansi pendapatan. Jadi kalau pernah lihat kasus ini terkait sama kenaikan PPN? Benar. Viral ya. Kita tiba-tiba awal tahun 2025 ini daerah itu akan beda lagi. Tapi ini salah satu yang menjadi concern untuk pendapatan. Nah, di sini untuk pendapatan seperti yang kita bahas sebelumnya di laporan keuangan pemerintah daerah itu kan laporannya lebih banyak daripada kalau laporan di perusahaan biasa ya. Jadi kalau untuk kalau di laporan keuangan biasa itu kan laporan laba rugi. Nah, kalau di pemerintah daerah kemarin kita sudah bahas itu ada laporan operasional yang mirip sama laporan laba rugi, sama satunya itu laporan realisasi anggaran. Nah, maka pendapatannya itu juga ada dua. Jadi pendapatannya itu pendapatan LO sama pendapatan LRA. Nah, di sini kalau dari definisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 itu untuk pendapatan LO itu adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Tapi kalau yang pendapatan LRA itu adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Ini definisinya. Tapi sebenarnya kalau kita sambungkan sama laporan yang kita sudah bahas minggu kemarin, LO sama LRA, sebenarnya perbedaan dari pendapatan LO sama LRA ini apa? Ada yang tahu nggak? Oh iya, gimana Mbak? Aduh, entar baterai. Minta. Jadi kalau pendapatan LO itu pendapatan yang bisa dicatat atau diakui meskipun kasnya belum masuk. Tapi kalau pendapatan LRA itu pendapatan yang dicatat atau diakui ketika kasnya masuk. Jadi yang pertama LO itu even kasnya belum masuk boleh dicatat, tapi kalau LRA wajib kasnya masuk dulu baru dicatat. Betul sekali ya Mbak Ika ya. Jadi bedanya LO sama LRA kemarin kan kalau LO itu basisnya akrual tapi LRA itu basisnya K gitu kan. Terus ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini contoh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu yang kemarin juga viral nih, yang masalah pertambangan nikel. Nah, itu salah satunya itu yang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi itu merupakan unsur dari pendapatan asli daerah, tapi bukan yang organik ya, makanya kemarin kan diprotes kayak gitu ya. Besar itu sebenarnya ada dua kan, PPKD sama SKPD. PPKD-nya selaku BUD, BUD itu Bendahara Umum Daerah. Itu kayak kalau misalnya kita seperti di perusahaan itu kayak perusahaan pusatnya itu atau induknya itu PPKD. SKPD itu yang timbul hak atas pendapatan sama pendapatan yang itu sudah direalisasi, dua-duanya bisa diakui. Tapi kalau yang basis kas itu harus uangnya sudah diterima atau diterima di rekening kas umum daerah. Terus atau diterima sama SKPD atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah.
yang tertulis. Kemudian sama ya pengertiannya ya. Jadi bedanya paling kalau misalnya nanti ada pendapatan yang dalam mata uang asing itu harus dikonversikan dulu ke kurs tengah BI. Ini sebenarnya mirip sama kalau perusahaan ini dikonversikan. Nah ini penyajiannya untuk pendapatan LO itu sudah ditambah, nanti ada kolom tambahan itu ada kenaikan penurunnya berapa, persentasenya itu berapa, itu yang LO. Kalau yang LRA masih sama, harus dikelompok-kelompokkan, tapi di sini disajikannya antara realisasi sama anggaran tahun ini, sama persentase dan realisasi tahun lalu berapa, supaya kita tahu apakah ini pendapatannya naik apa enggak sesuai 2.500.000 ya. Nah, ini jurnalnya debitnya piutang PBB, kreditnya pendapatan PBB pada LO. Nah ini hanya LO, hanya apa untuk yang akuntansi pendapatan yang pendapatan yang pertama gitu ya. Nah di sini kenapa kok cuma satu ya? Ada yang dijelasin nggak? Izin jawab Bu, perkenalkan nama saya Barin Siwet. Menurut saya tidak perlu Bu, karena itu untuk kasnya itu belum masuk, atau untuk aliran kasnya itu belum diterima dan baru ditetapkan saja. Oke, bagus ya Mas Bara ya. Tadi kita kan sudah bilang ya kalau misalnya belum diterima kasnya itu yang boleh diakui itu hanya pendapatan LO ya, makanya udah jurnalnya cuma satu aja, cuma apa LO, debitnya piutang, kreditnya yang pendapatan, karena nggak ada kasnya di sini ya, baru ditetapkan aja. Yang udah jelas ya untuk yang penetapan. Yang kedua itu saat diterima pembayaran, jadi kayak tadi kan ditagih, terus ini yang pas udah bayar nih wajib pajaknya, jadi udah berarti ada penerimaan ya, tanggal 13 Juli wajib pajak melakukan pembayaran atas PPP, maka debitnya itu pas di bendera penerimaan, kreditnya piutang PPP, tadi piutangnya jadi kas masuk gitu ya. Nah kalau ini karena tadi ada kas yang masuk, maka boleh dicatat yang jurnal LRA wajib ya. Jadi debitnya itu perubahan sal, tadi yang penyeimbangnya itu perubahan sal, sama kreditnya pendapatan PPP. Jadi perubahan sal itu akan menggantikan akun kalian LO itu pas di bendera penerimaan. Jadi akun kas kalau di LRA itu diganti jadi namanya perubahan sal. Oke, lanjut ke yang pada saat penyetoran. Jadi nanti kalau setiap ada transaksi pendapatan, itu pendapatan yang diterima sama SKPD atau yang tadi cabang-cabangnya itu harus disetorkan ke induknya, ke PPKD-nya, atau dalam hal ini istilahnya tuh pas daerah. Nah pas penyetoran itu di sini tanggal 14 Juli bendera penerimaan menyetorkan pendapatan PBB yang diterima ke kas daerah. Jadi udah penyetoran gitu ya, dari SKPD ke mana, ke PPKD gitu. Maka ini sebenarnya tinggal RK PPKD pada kas di bendera penerimaan. Nah, kita bahas yang kas di bendera penerimaan dulu. Tadi kan di debit, kalau yang pas kita dapat ya. Nah terus habis itu di sini jadi di kredit. Nah penyeimbangnya itu RK PPKD. RK PPKD itu kayak
Kalau begitu saya akhir untuk pernyataan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.